ketika orang misalnya memotivasi untuk berpuasa di bulan Rajab, ya jangan dipermasalahkan. Karena memang ada larangan untuk melakukan hal itu. Selama motivasi itu tanpa menggunakan hadis-hadis yang palsu. Karena subhanallah di bulan seperti ini itu banyak sekali orang tujuannya baik, tapi sayang tidak didasarkan kepada ilmu. Tujuan yang baik saja itu tidak cukup. Kita akan membahas pada sesi kali ini mengenai keutamaan bulan Rajab dan beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Jadi kita semuanya tahu bahwasanya bulan Rajab ini adalah termasuk bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang suci dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 bulan. Ada bulan Dzulqa'dah, kemudian ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram dan bulan Rajab. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya 4 bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan. Di surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Jadi sesungguhnya bilangan bulan iddatash syuhur 'indallah 12 syahra. Hitungan bulan, jumlah bulan ini, bilangan bulan ini menurut Allah Subhanahu wa taala adalah berjumlah 12 bulan. Ya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya, di waktu Allah menciptakan langit dan juga bumi. Di antaranya minha arba'atun hurum. Jadi di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Jadi kenapa disebutkan 4 bulan ini? Karena bulan ini adalah bulan yang ada ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada bulan ini itu diharamkan umat Islam untuk melakukan peperangan. Pada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan. Pada awalnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga, biasanya kalau sudah mulai bulan Rajab itu kan orang ramai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu bagaimana? Apakah ada hadisnya? Ada. Memang itulah yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini setiap kali memasuki bulan Rajab beliau membaca doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab serta bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, hantarkanlah kami di bulan Ramadan. Minta kepanjangan umur, keberkahan umur supaya bisa sampai di bulan Ramadan ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Ibnu As-Sunni. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya di antara keutamaan bulan Rajab ini adalah bahwa pada malam 1 Rajab ya, pada malam 1 Rajab ini adalah satu malam yang orang kalau berdoa di malam tersebut maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam yang mustajab untuk berdoa. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Um. Beliau mengatakan, "Balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layal."
fi lailatil jumu'ah wa lailatil adha wa lailatil fitr wa awwali lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya berita itu telah sampai kepada kami bahwasanya disebutkan doa itu dikabulkan pada 5 malam. Jadi ada 5 malam yang doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilantunkan pada kelima malam tersebut. Ya. Apa saja 5 malam itu? Beliau mengatakan fi lailatil jumu'ah, malam Jumat. Makanya kalau malam Jumat orang biasanya lebih semangat untuk berdoa. Kemudian wa lailatil adha, malam Idul Adha, malam takbiran yang Idul Adha. Itu juga termasuk malam yang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, walaupun sibuk dengan persiapan hari raya ya jangan sampai lupa untuk berdoa karena memang itu penting. Kemudian yang ketiga wa lailatul fitr, malam Idul Fitri. Ini juga kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita sebutkan tadi, wa awwali lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Ya, walaupun sudah lewat ya tidak apa-apa, kita kasih tahu bahwasanya memang hukumnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam tengah bulan Sya'ban. Jadi itu adalah malam yang dianjurkan, yang doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Rajab ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lakukan dengan memperbanyak ibadah puasa. Kita disunahkan untuk melakukan puasa di bulan Rajab sebagaimana kita disunahkan memperbanyak puasa di 3 bulan haram yang lain. Tadi kita sebutkan 4 bulan haram, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Ini kita disunahkan di sini untuk perbanyak ibadah puasa. Memang tidak ada hadis yang sahih yang secara khusus, ya memang tidak ada hadis sahih yang menyatakan secara khusus tentang kesunahan bulan Rajab. Namun di sisi yang lain juga tidak ada larangan untuk berpuasa di bulan Rajab, ya. Oleh karenanya kita bisa menggunakan dalil-dalil yang umum. Oleh karenanya ketika orang misalnya memotivasi untuk berpuasa di bulan Rajab, ya jangan dipermasalahkan. Karena memang ada larangan untuk melakukan hal itu. Selama motivasi itu tanpa menggunakan hadis-hadis yang palsu. Karena subhanallah di bulan seperti ini itu banyak sekali orang tujuannya baik. Tapi sayang tidak didasarkan kepada ilmu. Tujuan yang baik saja itu tidak cukup. Sekali lagi, tujuan yang baik saja tidak cukup kalau tidak didasarkan kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seseorang apabila ibadah itu didasarkan kepada ilmu. Kalau ngawur, walaupun tujuannya baik ya kan tidak ada pahalanya, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kita bisa menggunakan dalil-dalil umum mengenai anjuran berpuasa setahun penuh kecuali 5 hari yang diharamkan. Jadi memang ada anjuran berpuasa setahun penuh, ya. Kan boleh puasa dahar itu namanya, kecuali 5 hari yang diharamkan. Jadi orang kalau memang kuat ya silahkan puasa dahar, puasa sepanjang tahun kecuali pada 5 hari. Hari apa saja itu? Hari Idul Fitri, haram hukumnya, Idul Adha, sama 3 hari Tasyriq. Nah, ini hukumnya haram. Jadi 3 hari yang menyertai hari Idul Adha, seperti itu. Jadi makanya kalau memang mampu, tidak ada tanggungan puasa wajib, ya silahkan melaksanakan puasa bulan Rajab. Jadi itu. Jadi tidak ada satupun hadis yang berkaitan secara khusus mengenai bulan Rajab, baik itu terkait anjuran maupun terkait larangan. Akan tetapi ya hukum asal berpuasa ini adalah boleh, sunnah. Dalam kitab Sunan Abu Dawud ya,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kesunahan puasa di bulan-bulan haram. 4 bulan tadi itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan juga bulan Rajab. Dan berarti apa? Kita bisa menggunakan dalil ini. Boleh, sunnah hukumnya melaksanakan puasa bulan Rajab. Jadi orang itu kalau memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan, silahkan. Kalau memang ada dalilnya, itulah. Tapi ya itu, jangan karena ingin orang lain berbuat baik kemudian mengarang-arang hadis, mereka-reka dan mengada-ngada hadis. Rasul bersabda, Rasul mengatakan, memviralkan dan seterusnya, padahal tidak seperti itu. Nah, ini orang ini walaupun tujuannya baik, maka dia berdosa karena tidak berdasarkan kepada ilmu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang akan saya sebutkan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Ini penting supaya kita juga melek sejarah ya terkait sejarah umat Islam, bahwasanya pada bulan Rajab ini terjadi beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah bahwasanya ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aminah binti Wahab, beliau ini mulai mengandung janin baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Rasul itu bulan pertama beliau dikandung oleh ibunda Aminah ini adalah pada bulan Rajab. Beliau ini dikandung selama 9 bulan. Kemudian pada bulan Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sayyidah Aminah bintu Wahab melahirkan makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kelahiran beliau ini adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang sangat luar biasa. Kemudian bulan Rajab ini juga ada peristiwa penting ya, kita semuanya tahu, yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj, salah satu mukjizat terbesar, bukan yang paling besar, tapi yang termasuk yang terbesar. Karena mukjizat yang paling agung, yang paling besar adalah Al-Qur'an. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat terbesar, salah satunya ya, yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus kita ketahui bersama bahwasanya tujuan dan maksud daripada Isra dan Mi'raj ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ada di arah atas, di tempat di atas langit sana, bukan ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk naik ke atas ya, bukan untuk sowan ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk itu. Jadi bukan untuk bertemu ataupun sowan ataupun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan itu maksudnya. Para ulama menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari tempat dan masa ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat dan arah, dan Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Terus apa maksud dan tujuan Isra dan Mi'raj? Tujuannya adalah untuk memperlihatkan, untuk menampakkan, menunjukkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas sana. Rasul itu melihat begitu besarnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah dilihat sebelumnya. Diperlihatkan surga, bagaimana keindahan surga itu dan seterusnya. Itulah yang ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan tujuan Mi'raj. Jadi untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayatnya, linuriyahu min ayatina. Jadi supaya kami, Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami. Kemudian pada hari ke-10 bulan Rajab ya, di tahun 9 Hijriah ini terjadi yang namanya perang Tabuk. Dan pada bulan Rajab juga di tahun yang sama ini ya, salah seorang pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ashama an-Najasyi
ini juga meninggal dunia. Jadi Ashama An-Najasyi ini adalah seorang muslim, raja Habasyah. Jadi kita tahu bahasanya sebelum orang-orang Islam di masa Rasulullah ini hijrah ke Madinah, sebagian dari mereka ini hijrah ke mana? Ke Afrika, ke Habasyah. Kemudian di sana para sahabat menyebarkan agama Islam, dan salah satu rajanya, Raja Habasyah itu masuk Islam, bernama Ashama An-Najasyi. Jadi hidup di masa Rasulullah tapi bukan tergolong sahabat. Kenapa? Karena tidak pernah jumpa dengan Rasulullah SAW. Namun demikian pun Ashama An-Najasyi ini meninggal dalam kondisi yang sangat baik sekali. Karena pada saat itu ketika Ashama ini meninggal, itu cahayanya itu nyentrong. Cahayanya itu bersinar dari Afrika, dilihat oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul memerintahkan para sahabat untuk sholat ghaib kepada jenazah Ashama An-Najasyi. Ini juga terjadi pada bulan Rajab. Dan juga pada bulan Rajab ini, tepatnya pada tahun 204 Hijriah, ini juga Al-Imam Asy-Syafi'i, imam besar kita, beliau ini tutup usia, meninggal pada bulan Rajab, dan beliau ini dimakamkan di Mesir. Kemudian pada bulan Rajab ini juga, tepatnya pada tahun 101 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga meninggal dunia. Seorang khalifah yang sangat adil sekali. Memimpinnya tidak lama, cuma sekitar 2 tahunan begitu. Tetapi keadilan ini merata di seluruh penjuru kekuasaan Islam yang beliau kuasai ini. Ya. Kemudian pada tanggal 27 Rajab, tepatnya pada tahun 583 Hijriah, salah satu pahlawan Islam yang bernama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala membebaskan Baitul Maqdis, Palestina, ya. Pada saat beliau ini ingin membebaskan Palestina ini, beliau tidak langsung menyiapkan tentara untuk perang, tidak langsung menyiapkan tentara dan juga tidak langsung menyiapkan peralatan perang. Tetapi yang beliau lakukan terlebih dahulu, jadi ketika beliau memimpin ini nggak langsung ayo perang kita membebaskan Baitul Maqdis. Pada saat itu namanya bukan Palestina, belum Palestina. Bukan langsung seperti itu. Tetapi yang beliau lakukan pertama kali adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan keyakinan yang benar, akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau keyakinan sudah satu, ya maka akan melahirkan kesatuan hati, dan kalau seperti itu hati ini sudah satu, maka umat Islam akan kuat, dan kalau umat Islam kuat, insya Allah tidak akan terkalahkan karena muncul kekuatan yang dahsyat. Kemudian termasuk juga peristiwa penting, ya, pada bulan Rajab ini juga lahir organisasi masa di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Ini juga kebetulan lahir di bulan Rajab. Jadi itu adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mampu mengisi bulan Rajab ini dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Usia kita juga dipanjangkan hingga mencapai bulan Ramadan dan seterusnya. Jangan sampai Ramadan setelahnya mati, enggak. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usia kita, dan usia kita ini dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan dan juga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silakan.